Pemilihan presiden tahun 2024 sudah semakin dekat. Berbagai upaya mulai dilakukan oleh para tokoh politik untuk menyikapi pemilihan presiden kali ini. Yang menghebohkan baru-baru ini adalah putusan MK tentang batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Keputusan dinilai memiliki motif politik yang tinggi dan transparansi yang minim. Mulai dari sumber pelaporan dan juga proses sidang yang tidak lazim membuat publik bertanya-tanya tentang hal ini. Lalu bagaimanakah kronologi proses hukum dan dampak yang bisa timbul dari putusan ini? Dimulai dari diangkatnya Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, di mana Kaisang baru menjadi anggota partai tersebut selama 2 hari, dan langsung diangkat menjadi Ketua Umum. Hal ini tentu sangat tidak lazim dan di luar logika berpikir. Untuk menjelaskan kenapa hal ini sangat tidak lazim, dahulu ketika Bung Karno sedang fokus dengan ide-ide besarnya, Bung Hatta justru membangun kerangka demokrasi untuk Indonesia, diantaranya dengan membangun lembaga-lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPD, dan lainnya sebagai perwakilan dari rakyat. Bung Hatta merasa perlu adanya partai politik sebagai sarana untuk membentuk kader-kader terbaik bangsa yang memiliki kompetensi untuk menjadi wakil-wakil rakyat Indonesia. Nah, bayangkan apabila pimpinan partai politik adalah orang yang sama sekali tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Bagaimana orang ini bisa akan memimpin partai tersebut untuk kemudian menciptakan kader-kader terbaik bangsa untuk menjadi wakil rakyat? Ditambah lagi, partai ini mengajukan gugatan kepada MK tentang batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Gugatan ini diajukan kepada MK yang dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan paman dari Kaisang dan Gibran. Jadi, gugatan ini diajukan oleh Kaisang kepada pamannya yaitu Anwar Usman untuk meloloskan kakaknya yaitu Gibran menjadi calon wakil presiden. Selain keanehan dalam proses pengajuan gugatan, proses sidang ini berjalan tidak dengan semestinya. Berbagai upaya dilakukan oleh Anwar Usman untuk meloloskan gugatan ini. Dilansir dari majalah Tempo, Anwar Usman melakukan upaya lobby-lobby kepada para hakim MK untuk meloloskan gugatan ini. Lalu ketika ada usulan untuk pleno atau rapat, hakim yang setuju dan yang tidak setuju komposisinya adalah 4-4. Tapi karena ada suara Anwar Usman yang setuju, sehingga pleno akan segera dilaksanakan. Lalu Anwar Usman tidak hadir ke dalam rapat pleno tersebut dengan dalih adanya konflik of interest. Hal ini menyebabkan hakim MK lainnya yaitu Saldi Isra untuk memuji Anwar Usman sebagai negarawan. Namun secara mengejutkan, putusan pada saat pleno malah berbalik 180 derajat, yaitu keputusannya adalah tidak setuju dengan komposisi 6-2. Mengetahui hal ini, Anwar Usman pun terkejut dan memutuskan untuk mengadakan pleno dadakan, yaitu RPH atau Rapat Pimpinan Hakim untuk membahas gugatan ini. Ketika Anwar Usman hadir dalam RPH, keputusan hakim berubah 180 derajat lagi dengan keputusan untuk menyetujui, tapi ditambah dengan embel-embel, yaitu dikabulkan sebagian. Sekarang saya akan mengutip salah satu buku dari seorang profesor di Chicago University, yaitu Thomas Ginsburg. Buku ini menjelaskan tentang kemunduran demokrasi itu diawali dengan menguasai hukum dan konstitusi. Rasanya hal ini mirip seperti apa yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Gugatan ini dinilai semata-mata untuk membangun suatu dinasti politik. Meskipun ada alasan bahwa gugatan ini untuk mendorong hadirnya pemimpin-pemimpin muda, tetapi di sisi lain justru banyak pimpinan pejabat lain yang justru ditambah umur maksimalnya. Contohnya seperti Hakim MK yang berusia 50 tahun dari sebelumnya 40 tahun. Bahkan akan ditambah lagi menjadi 60 tahun. Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya gugatan ini untuk anak muda atau nama anak muda digunakan untuk meloloskan satu orang, yaitu Gibran. Bab 3, dampak.
Dinasti politik hanya akan menyebabkan kekuasaan yang absolut, dan kekuasaan absolut hanya akan menciptakan pemerintahan yang korup serta penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan suatu golongan. Hal ini tentu menyalahi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikhawatirkan juga akan ada penyalahgunaan lembaga negara yang dapat mempengaruhi proses demokrasi seperti pada tahun 2019 ketika Prabowo mengajukan gugatan atas hasil pemilu ke MK. Sekarang siapa yang bisa menjamin bahwa MK transparan dan tidak berpihak pada satu golongan? Seperti apa yang sudah mereka lakukan atas gugatan usia minimal Capres-Cawapres sekarang ini. Kami bukan mengajak untuk tidak memilih salah satu pasangan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya informasi ini, jadikanlah bahan pertimbangan kalian pada pemilu kali ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa adanya gejala politik yang kemungkinan bisa berujung negatif. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.